Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Alvinza, saya dari kelas 12 Sekarang 2. Di sini saya menuliskan sebuah tema yang berjudul Sistem Hukum dan Peradilan. Oke, next. Sebelumnya, untuk pengertian hukum dan sistem. Sistem itu adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani. Sistema yang berarti itu adalah sebagai proses atau alur yang menghubungkan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Lalu dengan hukum sendiri itu adalah suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan. Lalu pengertian dari sistem hukum. Pengertian dari sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi di mana kita membuat sebuah tatanan-tatanan atau bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan, atau kita bermusyawarah untuk menetapkan hukum yang berlaku untuk agar kita semua ini mencapai tujuan yang memang kita inginkan. Lalu selanjutnya ada pembagian hukum itu sendiri digolongkan atau golongan-golongan atau jenis-jenis hukumnya. Yang akan kita bahas pertama adalah berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya itu kita ada dua. Yang pertama itu hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Yang pertama hukum tertulis. Hukum tertulis itu adalah yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Sifatnya kaku, tegas, lebih menjamin kepastian hukum sanksi pasti karena jelas tertulis. Contohnya seperti UUD, UU, Perda atau Perda peraturan daerah. Itu dimana kita tuh adalah hukum yang memang seperti hukum-hukum negara. Jadi hukum yang ada di negara kita ini, hukum-hukum tentang UUD, hukum UU, Perda itu disebutnya adalah hukum tertulis. Wujudnya adalah hukum tertulis. Lalu untuk berdasarkan wujudnya yang kedua adalah hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu atau hukum adat. Dalam praktik ketatanegaraan, hukum tidak tertulis disebut juga konversi. Contohnya itu adalah pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus yang pernah kita lalui, cuman ada di beberapa adat saja. Lalu yang kedua adalah jenis dari hukum itu adalah berdasarkan ruang atau wilayah berlakunya. Untuk berdasarkan ruang atau wilayah berlakunya ini terbagi menjadi tiga, ya, terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah hukum lokal. Hukum lokal tersendiri itulah yaitu hukum yang berlaku di daerah tertentu saja. Hukum adat Bangrai Flores, hukum adat Endelio Flores, Jawa, Batak, Minangkabau dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah hukum nasional. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku di negara tertentu, sama seperti hukum tertulis tadi. Hukum di beberapa negara seperti di hukum Indonesia, hukum Malaysia, Mesir dan sebagainya, Prancis, Italia, bahkan semua negara pasti mempunyai hukum tertentu. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah hukum internasional. Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih. Jadi hukum seperti contoh hukum perang. Jadi perang itu ada hukumnya, bagaimana peraturan untuk perang ini bagaimana. Lalu juga ada hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional bagaimana kita tuh menghubungkan antara satu negara sama negara lain tuh hukumnya bagaimana, itu dibuat sudah ada hukumnya. Itu disebut dengan hukum internasional dan sebagainya, seperti itu sih. Oke, next. Selanjutnya untuk jenis hukum ini yang selanjutnya adalah berdasarkan waktu yang diaturnya. Di sini dituliskan warna merah adalah hukum yang berlaku saat ini, disebut juga hukum positif. Lalu juga hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang, dan hukum asasi, hukum alam. Itu sepertinya hanya hukum yang waktu sesuai waktunya. Lalu selanjutnya adalah menurut sifatnya. Hukum dapat dibagi menjadi hukum yang memaksa, hukum yang mengatur, hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur saja. Hukum yang memaksa ini adalah dimana hukum yang memang kita ketahui di beberapa negara atau beberapa
beberapa oknum atau bukan oknum sih, bukan komunitas juga, seperti sebuah organisasi di mana emang di beberapa negara hukum yang memang memaksa dari beberapa masyarakat daripada anggotanya atau daripada warganya sendiri. Lalu hukum yang mengatur, hukum pelengkap. Jadi di mana kita misalnya seperti ada UUD, kita harus juga ada hukum perda, itu adalah hukum pelengkap. Lalu next, menurut isinya itu hukum dapat digolongkan dalam dua hal, yaitu hukum publik, yaitu aturan yang mengatur hubungan antar negara dengan warga negara, dan hubungan antar warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Lalu ada hukum privat, adalah keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antar warga negara yang menyangkut kepentingan pribadi atau perseorangan. Jadi untuk hukum publik itu adalah hukum dari negara ke warga negara, jadi antara pemerintah kepada masyarakatnya. Jadi itu seperti hukumnya itu seperti situ. Lalu untuk hukum privat tadi adalah hukum yang mengatur kepentingan pribadi saja sih. Lalu nextnya selanjutnya ada hukum tata usaha negara, mengatur cara kerja dari alat-alat negara yang menjalankan tugasnya. Hukum pidana, aturan hukum yang mengatur perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh beserta sanksi hukuman bagi pelanggar. Lalu ada hukum acara ini adalah aturan yang bersifat tata cara penyelesaian pelanggaran hukum pidana di pengadilan ataupun tata cara penangkapan. Jadi hukum gimana misalnya kita ada di sebuah pengadilan juga ada hukumnya, bagaimana prosedur atau SOP dalam penyelenggaraan pengadilan, cara penangkapannya. Lalu ada pada saat di pengadilannya yang disebut dengan di KUHP atau kitab undang-undang hukum acara pidana, itu semua tertulis di situ. Lalu next selanjutnya ada hukum privat, seperti yang saya bilang dari tadi, adalah keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antar warga negara dan menyangkut kepentingan pribadi atau perseorangan. Jadi hukum-hukum ini tentang perseorangan sih. Ini meliputi hukum perdata, hukum dagang, hukum adat. Itu kan perseorangan, tidak menyangkut pautkan negara. Sebenarnya menyangkut pautkan negara, cuman tidak seperti hukum yang publik atau hukum-hukum lainnya. Oke, next kita masuk ke peradilan sosial. Peradilan tingkat pusat ada dua badan peradilan tertinggi di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung ini adalah dua peradilan. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ini adalah dua peradilan yang tertinggi di Indonesia atau di negara kita ini. Dan pertama, Mahkamah Agung adalah merupakan badan peradilan tertinggi Indonesia dengan tugas dan wewenang menyelesaikan perkara pidana di tingkat kasasi. Kedua, menguji semua peraturan yang lebih rendah dari UU apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan khusus yang bertugas menguji peraturan dari UU ke atas apakah bertentangan atau tidak dengan UUD NRI tahun 1945. Lalu next, peradilan tingkat umum. Peradilan negeri PN atau peradilan negeri atau PN merupakan badan pengadilan terendah berada di setiap kabupaten atau kota di Indonesia. Pengadilan negeri, jadi pengadilan di mana kita tuh untuk diadili, di mana kita sebesar kita melakukan sebuah kesalahan atau pidana, kita akan diadilkan di pengadilan negeri. Lalu ada pengadilan tinggi atau PT, merupakan pengadilan di tingkat provinsi menyelesaikan permasalahan yang diajukan oleh terpidana yang tidak terima atas vonis tingkat sebelumnya. Jadi jika kita tidak terima atas vonis yang kita terima dapat di PN, kita akan bisa mengajukannya di pengadilan tinggi. Lalu tapi ada, jika si pidana tidak mau terima atas vonis tingkat banding ini, dia masih bisa mengajukan upaya untuk di tingkat pusat atau MA yang dikenal dengan nama kasasi. Oke, yang kedua adalah MA, Mahkamah Agung, menyelesaikan masalahan hukum yang terjadi di tingkat kasasi. Apabila masih juga ditolak, maka si pidana masih bisa melakukan dua upaya hukum lagi di tingkat MA, yaitu peninjauan kembali atau disebut PK. Lalu juga PK ini adalah
bisa diajukan bila terpidana merasa tidak bersalah dengan menunjukkan bukti baru yang belum pernah diungkap sebelumnya di pengadilan. Jadi kita kalau misalnya ada pengadilan, ada barang bukti, kita simpan, itu mantap. Lalu peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan terhadap sengketa tata usaha negara meliputi pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi tata usaha negara. Lalu next lagi adalah peradilan agama. Peradilan agama ini terdiri menjadi dua, yaitu pengadilan agama atau PA, pengadilan tinggi agama. Ini adalah bagian sama seperti tadi, jika misalnya kita tidak bisa menyelesaikan masalahan di PA, jadi kita bisa melakukannya di pengadilan tinggi agama, mengajukannya atau naik banding. Lalu next, peradilan militer. Peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh anggota militer. Jadi semisal kita anggota militer, kita ada sebuah masalahan hukum, di sana kita bisa masukkan peradilan militer. Peradilan militer terbagi menjadi dua, seperti pengadilan militer dan pengadilan militer tinggi. Pengadilan militer tinggi. Oke, next. Lalu ada F, peradilan pajak. Peradilan yang untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh para wajib pajak. G, komisi yudisial atau lembaga khusus yang dibentuk untuk mengawasi pihak hakim dengan masukkan nama calon hakim agung. Jadi kalau orang yang main sogok-sogokan itu akan diawasi oleh komisi yudisial. Cuman kalau misalnya masih kesogok, ya yudisial berarti harus kesogok juga. Oke, maaf. Oke, selanjutnya adalah next ya. Yang terakhir adalah kepolisian. Tugas utamanya adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasti kita semua sudah tahu, dan juga adalah sebagai aparat hukum polisi yang dapat menjalankan fungsi sebagai penyelidik dan penyidik. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi terhadap suatu pelaku tindak kriminal disebut dengan bab berita acara pemeriksaan yang akan diserahkan kepada kejaksaan. Oke, next. Baik, demikian adalah presentasi saya dari tema yang saya ambil, yaitu sistem hukum dan peradilan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, atau bukan minta maaf yang sebesarnya, karena manusia ada tempat salah dan khilaf. Di sini saya Raffi Nurfiansyah dari kelas 12 Ekonomi. Mohon maaf dan mundur diri. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.